Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Azwardi, NIM 120210147 dari kelas RC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1, yaitu tugas 1 mekanika tanah 1, di mana materi yang dibahas yaitu yang pertama itu proses pembentukan bumi dan patahan. Yang kedua itu jenis peta geologi dan kegunaannya di bidang konstruksi. Yang ketiga yaitu proses terbentuknya batuan, jenis batuan dan mineral yang terkandung. Yang keempat yaitu proses pelapukan batuan dan jenis tanah yang terbentuk. Baik, yang pertama itu proses pembentukan bumi dan patahan. Bumi memiliki banyak struktur dan lapisan di dalamnya. Bumi memiliki permukaan yang tidak rata. Tidak ratanya permukaan bumi melahirkan ekosistem yang berbeda-beda, diakibatkan oleh adanya tenaga yang menyebabkan perubahan bentuk relief permukaan bumi. Nah, permukaan bumi ini mendapatkan tenaga yang berasal dari dalam dan luar bumi. Proses pembentukan oleh kedua tenaga ini dapat terjadi secara cepat dan proses yang lama dan panjang. Pertama yaitu proses terbentuknya bumi akibat tenaga endogen. Yaitu tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Secara umum, tenaga endogen dibagi dalam 3 jenis, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa. Apa itu tektonisme? Itu gerakan yang berupa mendorong dan menarik secara vertikal maupun horizontal. Tektonisme terjadi akibat adanya tekanan dari panas yang ada di dalam inti bumi. Lipatan dan patahan terjadi akibat dari tektonisme. Vulkanisme adalah gerakan magma yang ada di dalam mantel bumi. Magma yang panas mendapatkan tekanan yang akan keluar mencari tempat dengan tekanan yang lebih rendah. Lava akan keluar dari dalam perut bumi yang membeku. Selanjutnya itu apa itu seisme atau gempa? Itu gerakan akibat dari proses patahan dan lipatan. Seisme dapat menyebabkan munculnya cekungan atau retakan pada permukaan bumi. Gempa bumi juga dapat terjadi karena gerakan lempeng bumi atau aktivitas vulkanik atau aktivitas gunung berapi. Tenaga eksogen itu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Bukit atau tebing yang terbentuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin dan sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Secara umum tenaga eksogen berasal dari 3 sumber, yaitu atmosfer, air, dan makhluk hidup. Selanjutnya itu tentang proses terbentuknya patahan. Patahan terbentuk akibat adanya gaya pada batuan. Dapat berupa gaya menekan, gaya menarik, maupun kombinasi dari kedua gayanya. Sehingga batuan yang tidak mampu lagi dalam menahan gaya tersebut. Bertiga tipe patahan. Bentuk patahan yang pertama itu reverse fault, yang kedua ada normal fault, yang ketiga ada strike slip fault. Yang pertama itu patahan normal atau normal fault. Patahan ini merupakan patahan yang memungkinkan satu blok atau footwall lapisan batuan bergerak ke arah relatif naik terhadap blok lainnya atau hanging wall. Ciri patahan ini adalah sudut kemiringannya sebesar hingga mendekati 90 derajat. Yang kedua itu ada patahan naik atau reverse fall. Patahan ini yaitu patahan dengan arah footwall yang relatif turun dan dibandingkan hanging wall. Ciri patahan ini adalah sudut kemiringannya relatif kecil, yaitu kurang dari 45 derajat. Yang ketiga ada itu strike fall.
di mana itu patahan yang arahnya relatif mendatar, di mana arahnya itu bisa ke kiri atau ke kanan. Arah patahan mendatar ini tidak sepenuhnya juga bergerak ke arah mendatar, namun sebagian juga ada yang bergerak ke arah vertikal. Gerakan patahan apabila bergerakannya itu ke kanan disebut dengan patahan geser sinusoidal, dan bila ke kiri dinamakan dengan patahan geser dekstral. Jenis peta geologi, dan selanjutnya itu materi kedua itu jenis peta geologi dan kegunaannya dalam bidang konstruksi. Apa itu peta geologi? Peta geologi adalah peta yang memberikan gambaran mengenai penyebaran susunan dari lapisan batuan dengan perantaraan warna, garis-garis, dan tanda. Beberapa jenis peta geologi seperti peta ikhtiar geologi, peta geologi sistematik, peta geologi permukaan, peta hidrogeologi, peta fotogeologi, peta isopak, peta geologi tematik, peta singkapan, peta struktur. Kegunaan peta geologi dalam dunia konstruksi. Peta geologi merupakan peta yang sangat dibutuhkan dalam hal perencanaan dan pembangunan seperti waduk, industri, terowongan, jembatan, jalan, dan lainnya, di mana itu memerlukan data geologi. Karena pada dasarnya bangunan tersebut harus dibangun di atas permukaan bumi. Semua informasi di pada peta geologi menyajikan berbagai informasi jenis sebaran batuan, struktur, morfologi, dan kemiringan lereng, kerentanan tanah, serta runtuhan bervariasi bangunan, di mana itu sangat diperlukan terutama dalam pengambilan keputusan layak tidak layaknya suatu wilayah tersebut untuk dibangun sebuah bangunan. Pemanfaatan peta geologi dapat seperti eksplorasi sumber daya mineral seperti mineral, air tanah, dan energi seperti migas. Kedua itu mengetahui apakah kawasan konstruksi itu atau bangunan tersebut apakah rawan bencana seperti bencana gempa, tsunami, letusan gunung berapi, dan longsor. Selain itu dapat juga digunakan dalam rencana pembangunan dan tata ruang, di mana dalam perencanaan ini kita dapat mengklasifikasi kualitas lahan permukiman dan potensi air tanah. Dalam bidang transportasi juga dapat digunakan dalam hal perancangan jaringan jalan. Selanjutnya itu proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung di dalamnya. Proses pembentukan batuan, di mana proses pembentukan batuan ini diawali dengan magma yang keluar dari perut bumi, kemudian mengalami pendinginan atau kristalisasi dan menghasilkan berupa batuan beku. Batuan beku ini akan naik ke permukaan bumi, di mana nantinya akan bersentuhan dengan hidrosfer atau atmosfer. Hal ini mengakibatkan batuan tersebut mengalami pelapukan sehingga menjadi hancur. Batuan beku yang sudah hancur kemudian akan beralih karena baik itu dipengaruhi oleh aliran air maupun tiupan angin, di mana pergerakan ini akan berlangsung secara terus-menerus. Hasil peralihan dari batuan beku ini yang telah tercerai-berai atau terpecah belah kemudian akan mengendap di suatu lokasi tertentu sampai menumpuk dan mengeras kembali. Proses ini akan menghasilkan batuan yang dinamakan dengan batuan sedimen karena hasil penumpukan atau sedimentasi. Dan jika batuan tersebut menjalani peningkatan kenaikan suhu akibat pengendapan, maka akan menjadi transformasi menjadi batuan metamorf. Nah,
Batuan metamorf ini akan telah tercipta, dan yang telah tercipta ini juga akan mengalami kenaikan suhu dan tekanan sehingga akan dapat kembali meleleh menjadi magma. Batuan metamorf ini juga bisa kembali ke permukaan bumi, sama halnya dengan batuan sedimen ini juga akan dapat kembali ke permukaan bumi jika tidak mengalami endapan yang begitu lama atau terkena suhu, dia akan kembali ke permukaan bumi. Selanjutnya itu tentang jenis batuan. Yang pertama itu ada batuan beku. Apa itu batuan beku? Itu batuan yang terbentuk dari padatan magma cair yang dikeluarkan jauh dari dalam mantel bumi. Setelah injeksi baik oleh letusan celah atau letusan gunung berapi, beberapa magma cair akan mendingin di permukaan bumi. Nah, contoh batuan beku dapat berupa batuan granit, riowit, diorit, andesit, gabbro, basalt, dan dunit. Di mana mineral yang terkandung dalam batuan beku berupa mineral bersifat basa, di mana yang tersusun dari unsur-unsur magnesium, ferum, dan kalsium. Contohnya seperti olivin dan piroxen. Yang kedua ada mineral bersifat intermediate seperti hornblenda atau biotit. Selanjutnya ada juga mineral yang bersifat asam yang mengandung banyak silika dan alumina seperti muscovite dan kuarsa. Sehingga batuan beku sangat jarang ditemukan mineral yang bersifat basa karena berasosiasi dengan mineral asam. Selanjutnya ada itu batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari endapan kerikil, pasir, tunau, dan lempung yang terbentuk oleh pelapukan, dapat menjadi padat oleh tekanan lapisan penutup dan diikat oleh bahan-bahan seperti oksida besi, kalsit, dolomite, dan kuarsa. Bahan pengikatnya umumnya dibawa dalam larutan oleh air tanah dan mengisi ruang antar partikel. Di mana mineral yang terkandung dalam batuan sedimen itu berupa kalsit, aragonit, pirit, glaukonit, kaulinit, dan lainnya. Selanjutnya ada batuan metamorf. Batuan metamorf ini adalah batuan yang terbentuk dari proses metamorfisme batu-batuan sebelumnya karena perubahan temperatur dan tekanan menyebabkan metamorfisme ini terjadi dalam keadaan padat ke padat, meliputi proses kristalisasi, reorientasi, dan pembentukan mineral-mineral baru, serta terjadi dalam lingkungan yang sama sekali berbeda dengan lingkungan batuan asalnya terbentuk. Di mana mineral yang terkandung dalam batuan metamorf yaitu kyanit, silimanit, straulit, andalusit, dan beberapa garnet mineral lainnya seperti olivin, piroxen, amphibol, mika, dan feldspar. Selanjutnya itu tentang proses pelapukan batuan dan jenis-jenis tanah yang terbentuk. Di mana proses pelapukan batu ada yang pertama itu pelapukan fisika. Pelapukan fisika merupakan pelapukan yang sering disebut juga dengan pelapukan mekanik. Di mana pelapukan fisika adalah proses pelapukan dari batuan yang diakibatkan oleh adanya faktor fisik pada batuan. Ada faktor utama yang paling berperan dalam pelapukan ini adalah faktor paling dominan adalah suhu udara, tekanan, dan juga kristelisasi garam. Sedangkan pelapukan kimia itu pelapukan terjadi diakibatkan oleh perubahan struktur kimiawi yang ada pada batuan. Dan pelapukan kimia ini terbagi jadi 3 macam. Yang pertama dapat terjadi karena solution, hidrolisis atau air, dan oksidasi. Selanjutnya ada pelapukan biologis, di mana pelapukan biologis ini terjadi akibat proses biologis yang dilakukan oleh makhluk hidup. Contohnya aktivitas kehidupan akar tumbuhan, mikroorganisme tanah, dan hewan.
Sifat pelapukan ini adalah mempercepat atau menyempurnakan. Selanjutnya jenis-jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan. Yang pertama itu ada tanah aluvial. Tanah aluvial atau sering disebut dengan tanah endapan adalah tanah yang terbentuk atas dasar material halus yang merupakan hasil endapan air sungai. Di mana contoh tanah aluvial ini seperti slide yang ditampilkan ini. Yang kedua ada tanah kapur. Tanah kapur atau sering juga disebut dengan tanah Mediteran, yaitu tanah yang terbentuk dari batuan kapur yang mengalami pelapukan, di mana tanah kapur ini berwarna putih seperti warna batu kapur. Yang selanjutnya ada tanah litosol atau azonal. Adalah tanah yang berasal dari batuan keras yang telah mengalami proses pelapukan secara sempurna. Selain terakhir ada tanah andosol, di mana tanah ini sering juga disebut sebagai tanah vulkanis, yang artinya adalah tanah yang berasal dari abu vulkanik yang telah mengalami proses pelapukan. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.